ungkapan-ungkapan pendek yang biasa digunakan sehari-hari. Nah, itu yang pertama. Kedua, nanti kita juga akan belajar hiwar, percakapan bahasa Arab. Juga kita akan belajar lagi tentang tentang kita akan belajar tentang uslub al-arabiyah. Uslub itu memperindah bahasa. Juga kita akan belajar tentang tasmi' mufrodat, ya, menghafalkan mufrodat. Juga nanti ada nahwu sorofnya, qawaid al-arabiyah. Kayaknya masih pertama kali belajar bahasa Arab. Nah, belajar satu sila, gak apa-apa ya. Yang penting antum dituntut untuk iftah fam, ya, dituntut untuk teman-teman sekalian. Kalau bisa teriak-teriak dulu. Oh, karena kita belajar kalam, ya. Jadi jangan diem saja. Kalau diem saja alamat musibah kabiro, itu musibah besar kalau diem, ya. Jadi nanti harus sering praktek. Prakteknya di mana? Bisa di depan kamera, di depan kaca, di depan video, direkam, nanti di share di grup. Hakada bisa ngomong sendiri di depan tembok, ya. Bisa ngomong sendiri di depan tiang itu. Kayak orang gila lah pokoknya. Harus ngomong dulu. Assalamualaikum. Ya akhi, limadha la tadhhab ila al-bait? Jadi ngomong-ngomong sendiri, teman-teman. Nanti kita akan bimbing antum untuk menjadi orang gila ya. Orang gila. Ya kenapa Ustaz gila? Ya, karena belajar bahasa Arab itu harus gila dulu. Itu harus ngomong-ngomong sendiri. Antum itu ada apa ya? Di depan antum itu ada botol mama ya. Ada botol aqua. Dia aja ngomong sendiri. Kaifa halukum ya Qarura? Hal anta bi khair? Masya Allah, anta ajib jiddan. Nah, dia aja ngomong sendiri. Nah, nanti insya Allah akan kita belajar seperti itu. Kita juga akan belajar teman-teman sekalian tentang al-ghina al-arabiyah. Ghina al-arabiyah itu lagu-lagu bahasa Arab ya. Jadi yang pengen ngajar bahasa Arab ke anak-anak kecil, nanti kita akan belajar. Contohnya, syamalun syamalun syarqi, syarqun janubun syarqi, janubun janubun gharbi, gharbun syamalun gharbi. Idza kunta sa'idan safik yadak, idza kunta sa'idan safik yadak. Banyak sekali nyanyian-nyanyian itu nanti teman-teman sekalian. Makanya ya kan rugi kalau antum belajar cuma pengen ketemu satu sosok orang. Kan di sini banyak ini, ada berapa ini? Ada 50 yang sudah hadir. Harus diluruskan. Nanti insya Allah ke depan, nah bintang-bintang tamunya juga pasti akan hadir. Ya, tapi insya Allah kita ikutin dulu teman-teman sekalian. Taib hakada, terus juga nanti ada kita belajar tentang yel-yel ya, tentang yel-yel bahasa Arab. Apa maksudnya yel-yel itu? Yel-yel itu nanti ini yang pengen jadi apa ya, ustadz bahasa Arab ini harus belajar yel-yel. Ya, contohnya mahad kalam mia mia Arabia takbir Allahu Akbar. Nanti kita belajar seperti itu. Ada lagi mahad kalam kun anta wa ha anadha safiku. Itu namanya yel-yel. Jadi bahasa Arab itu bukan belajar tentang mubtada khobar fi'il fa'il faqat. Nah, kita pelajari nanti itu. Walakin insyaallah fi ma takalam thariqah at-ta'limiyah fi ta'lumil lughatil arabiyyah. Seperti itu. Dan mungkin terakhir hari Jumat nanti kita akan ikut Zoom bersama Ustadz Oki hari Jumat. Besok hari Jumat. Nah, besok hari Jumat insyaallah. Waktunya biasanya jam 10 pagi ya. Bagi yang bisa. Kalau memang jam 10 nanti udzur, laisat muskilah, enggak apa-apa. Jumat depan juga sama, kita akan mengikuti kajian beliau. Ya kan? Udah untuk pertemuan dengan Kak Alwi, Pak Alwi nanti hadir di sini ngasih motivasi, ngajak antum bersolawat, ya, terus ngasih tips dan trik gimana biar lancar Arab. Ini nanti insya Allah akan kita infokan belakangan ya, biar antum semuanya tetap bisa istiqomah, tetap bisa standby fi ma'had takalam. Ma'had takalam, mia mia wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Asa yanfa'ana kulla ma sami'na. Thumma nantakil ila al-barnamij al-thalith wa hiya al-khutbatul arabiyyah allati sayulqiha Ustazah Niken. Fal tatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. طيب أيها الشباب، قبل أن أبدأ أريد أن أسأل أخباركم في هذه الليلة. كيف حالكم جميعا؟ نعم، ما شاء الله، الحمد لله. الآن سأعطيكم نصيحة واحدة أيها الشباب. كما لا يخفى عليكم أن اللغة العربية هي أفصح اللغات وأغناها، وهي لغة القرآن ولغة سبحانه وتعالى في غير قليل من الآية البينات قرآنا عربيا بلسان عربي إلى آخره. بهذه اللغة أيضا نقرأ كتاب الله وبها نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب على كل طالبين أن يجتهد في التعلم اللغة العربية بكل جهده وطاقته ليصل إلى كل ما يتمناه من العلوم الدينية. يمكن هذا فقط مني. شكرا كثيرا على حسن اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ثم ننتقل إلى البرنامج الرابع وهي البيان والترتيب والقوانين فصل الإنترنت الذي سيلقيها أستاذ أفغان أنوغرah. فليتفضل مشكورا. أستاذ ميلا هل صوتي واضح؟ هل صوتي واضح أستاذ ميلا؟ نعم أستاذ. فرصتي قد انتهى تشجيعا. Gimana Ustaz? هل انتهى فرصتي للتشجيعات؟ نعم نعم. نعم. البرنامج الرابع وهو التشجيعات اللغة العربية الذي سيلقيه الأستاذ فهمي ألوان. الوقت والفرصة ممسوحة إليه وإليه فليتفضل. Oke, saya harap semuanya jangan hidupkan mikrofon ya. Amelia terus Surah ini jangan hidupkan mikrofon. Jangan ada yang hidupkan mikrofon. Kalau jawab salam jangan hidupkan mikrofon, jawab di tempatnya masing-masing ya. Biar tidak mengganggu perjalanan. Ijra'at fi tasji'at hakadha. Jawab di tempatnya masing-masing, nggak usah hidupin mikrofon. Kalau
salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatan qabla al-bidayah, ibtidaan qabla al-ibtida. Uhayyikum bitahiyatin islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan azimah, tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. في هذه الفرصة الواسعة وفي هذه الفرصة المباركة وفي هذه الفرصة البسيمة أريد التقديم أمامكم جميعا أما يتعلق بقضيتنا اليوم يعني قضية الأراكل للشباب في تعلم اللغة العربية. Baik teman-teman, sekarang saya ingin memotivasi antum semua supaya antum semua itu bisa dengan mudah memahami bahasa Arab tanpa ada rasa sulit di situ. Tapi pertama saya ingin memotivasi antum pakai bahasa Arab ya. Ya antum dengerin aja. Kalau ada hal penting, ada mufradat, ada kosakata penting dari mukalamah ana, dari pembicaraan ana, catat di bukunya. Tanyakan ketika waktu ta'lim. Karena waktu ta'lim itu ada bersama saya nanti. Ya, tanyakan di situ. Saya akan berbicara bahasa Arab, memotivasi antum pakai bahasa Arab selama 3 menit, 4 menit, dan saya akan memotivasi antum memakai bahasa Indonesia selama saya bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya, jangan dikira doa ini. Ini bukan doa, ini bukan tahlil. Ini bukan wirid. Ini mukalamah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadhihi al-fursa al-wasi'a wa fi hadhihi al-fursa al-mubarakah fi hadhihi al-fursa al-ghariya uridu taqdim amamakum jami'an amma yata'allaq bi ahammiyatil lughatil arabiyyah. ولكن نعرف يا إخواني على أن في ماضى من الزمان هناك العراقل هناك العراقل لتعلم اللغة العربية لا نستطيع أن نتعلم وجها بوجه لا نستطيع أن نتعلم المباشر جراء هناك الجائحة مسمى بجائحة كورونا. نعم وما تعرف من الجائحة؟ الجائحة هي مرض ينتشر عالميا بما في ذلك منطقة جغرافية واسعة. والجائحة في هذا العصر مسمى بجائحة كوفيد مسمى بجائحة كورونا. وما تعرف من كورونا؟ كورونا هو فيروس الذي يهاجم التنفس وينتشر لأول مرة في مدينة ووهان بالصين وينتشر سريعا إلى جميع البلدان حتى وصل إلى هذه البلدة أي مسمى ببلدة إندونيسيا. وإجراءات التعليمية العربية من ماضى من الزمان حتى الآن لا نستطيع أن نغير من ماضى من الزمان في الماضي نتعلم عبر الإنترنت نتعلم خلال الإنترنت جراء الفيروس حتى الآن لا نستطيع أن نتعلم المباشر. يا إخواني نستطيع أن نتعلم المباشر إذا أردتم وإذا هناك إرادة كبيرة وإذا هناك إرادة كثيرة وعديدة منكم ولكن لا نستطيع أنتم هناك الحاجة هناك الأمور في بيوتكم لا تستطيعون أن تخرجوا. إذا نتكلم على أن الكوفيد لا نستطيع أن تزيل على هذه كلها لا هناك المحذرات إحذار إليكم جميعا ليس كل من فيروس قد انتهى في هذه الدولة لكن كان بعض من بعده وهناك عديد من الفيروس ولا بد لكم أن تحذروا على هذه كلها. طيب هذه العراقل لتعلم اللغة العربية المباشرة. وكذلك أريد أن أشجعكم عن تعلم اللغة العربية عن أهمية تعلم اللغة العربية. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العربية وعلموها الناس. وكذلك قال عمر الخطاب تردوا عن كأمير المؤمنين تعلموا العربية فإنها جزء من دينكم. وكذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وزيادة مني من أحاديث النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث لأني عربي ولأن القرآن عربي ولأن لغة أهل الجنة بالعربي. لذلك إن دل على الشيء فإنما يدل على أن أهمية اللغة العربية وأهمية تعلم اللغة العربية هناك من الأهمية بمكان. لذلك من الآن لا بد لكم أن تنتعشوا ولا بد لكم أن تركزوا ولا بد لكم أن تكونوا من الاجتهاد من التركيز في تعلم اللغة العربية كي هناك ارتفاع الفراغية منكم لمستقبلتكم. نعم إذا نتكلم عن العربية هناك الفراغية في الفراغية وتلك الفراغية تنتظركم في عندما
هناك التركيز وهناك الاجتهاد وهناك الانتعاش وهناك الحماسة في تعلمكم، ولكن إذا ليس هناك الحماسة والتركيز والانتعاش في حياتكم ليس هناك النجوى وليس هناك الفرح في حياتكم، بأنكم لا تستطيعون ولا تستطيعون أن تزيلوا على الأراكل التي تقع من العربية. نعم عرفت على أنكم تشعرون على أن اللغة العربية هناك من الصعوبة بمكان، ولكن نعرف يا إخواني هناك سهولة بمكان لي تركيزي وكذلك الارتفاع على كل الجودة من العربية إذا هناك إمساك الملال وكذلك إمساك الكسلاء وما إلى غير ذلك. من الآن يا إخواني أرجو لكم أن تركزوا في تعلم اللغة العربية في دورة تكلم انستيتوت كي أنتم تكونوا من الماسهين ومن الماخرين في تكلم اللغة العربية. طيب أتكلم أمامكم جميعا باللغة الإندونيسية كي تسهيلا لي وتفهيما لكم. Teman-teman, kalian apa tadi maksud saya? Apa tadi? Ada yang tahu nggak maksud saya? Nah, itu bukan wirid ya, itu bukan wirid setelah sholat. Ya, itu bukan doa. Kadang Anda lihat video ya, ketika ada pertandingan sepak bola dan yang menjadi komentatornya itu orang Arab, orang-orang tuh amin gitu. Amin. Nah, ini bukan doa ya. Bahkan ada guyonan kalau suami istri pinter bahasa Arab dan dipraktekkan di rumahnya pakai bahasa Arab. Jadi kegiatan rumah suami istri pakai bahasa Arab, bahasanya komunikasinya pakai bahasa Arab. Ketika tengkar tuh seru teman-teman. Ada guyonan kayak gitu. Ketika tengkar bisa, ketika tengkar seru. Ya orang-orang mengiranya bukan berdoa bersama gitu. Ya seperti itu. Jadi labudda lakum an turakkizu wa kadzalika irtifa ala jaudatikum fi ta'allumil lughati al-arabiyyah. Semangat belajar bahasa Arab ya. Banyak orang yang bilang belajar bahasa Arab itu sulit banget, kalau bahasa Jawanya tuh angelmen gitu. Ya, sulit banget seperti itu. Kalau bahasa Maduranya tuh melarat sarah gitu. Ya, kalau bahasa Maduranya melarat sarah, kalau bahasa Jawanya angelmen, angelpol. Sebenarnya yang bilang bahasa Arab itu angel, yang bilang bahasa Arab itu sulit banget, itu sebenarnya dianya yang bikin sulit seperti itu. Sebenarnya kalau dijalani apa-apa yang ada di dalam al-ma'ayir minal Arabiyyah, di dalam pelajaran-pelajaran bahasa Arab, sebenarnya kalau kita jalani aja, ngalir aja, kita akan paham teman-teman. Kita akan secara tidak langsung mahir seperti itu. Asalkan jalani aja dulu, jangan jalan atau di awal-awal belajar, wah sulit banget, aku gak mampu gitu. Jangan bilang kayak gitu, jangan menyerah. Ya. Ana dulu sebenarnya kalau dibilang ana pinter bahasa Arab gara-gara ana semangat, gara-gara ana suka bahasa Arab, enggak. Bahkan ana dulu pengennya uridu an usaitir fil lughatil injiliziyah. Saya ingin menguasai bahasa Inggris dulu. Tapi gak tahu kenapa kok keceburnya dalam bahasa Arab gitu. Kok ana mahir bahasa Arab, kok bukan bahasa Inggris gitu. Padahal keinginan ana tuh bahasa Arab, bahasa Inggris teman-teman, bukan bahasa Arab. Secara tidak sengaja dulu waktu pendaftaran bahasa Inggris, itu pada Oktober itu ana mondok, ana kan belajar bahasa tuh di pondok gitu. Ana pendaftaran bahasa Inggris waktu itu Oktober dan waktu itu masih bulan November ya. Pendaftaran bahasa Inggris Oktober. Jadi teman-teman, ana dulu mau tidak mau harus daftar bahasa Arab. Ya gimana lagi daripada gak ada kegiatan, dan pada bulan Agustus itu bahasa Arab buka, bahasa Inggris seperti itu. Bahasa Inggris masih tutup, belum dibuka. Ya udah, secara tidak langsung ana ikut bahasa Arab. Terpaksa sih karena gak ada program lagi yang buka. Ya ana jalani apa-apa yang ada di dalam program bahasa Arab, apa-apa yang ada dalam qawaid, gramatikal, kemahiran berbahasa, kemahiran berbicara, ana ikuti dah, ngalir dah waktu ana mondok. Secara tidak langsung ya memang kalau ngikutin apa yang ada, gak ada kepikiran sulit, gak ada kepikiran mau menyerah. Secara tidak langsung dalam waktu 1 bulan 2 bulanan ana udah bisa mukalamah seperti itu. Ana udah bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar 2 bulan waktu itu. Ana ingat banget. Dan waktu itu pada bulan keempat, waktu itu ada pendaftaran bahasa Inggris, ana gak jadi daftar karena ana terlanjur suka bahasa Arab, terlanjur udah bisa mukalamah bahasa Arab, terlanjur udah bisa ngomong bahasa Arab. Ya udah, pada bulan keempat, ana 4 bulan belajar bahasa Arab, ana dikirim debat bahasa Arab di Universitas YIN Madura waktu itu. Ya alhamdulillah dapat juara 3. Itu barokahnya bahasa Arab, tanpa diduga aku suka bahasa Arab secara tidak langsung.
dibilang ana tuh ngeluh dari bahasa Arab, enggak, ana jalani, lama kelamaan kita merasa nyaman dengan bahasa Arab. Jangan ada pikiran oh sulit banget, oh ternyata bahasa Arab itu banyak nahwu sorobnya, oh ternyata perubahan harokatnya sulit, oh ternyata bahasa Arab itu ada fi'il dan fa'il, ada khobar mubtada, bingung gitu. Jadi jangan mikir seperti itu, jalani dulu. Insya Allah kalau antum jalani, anggap aja bahasa Arab mudah, lama kelamaan mudah. Kalau ya ada yang bilang bahasa Arab sulit, dianya yang mempersulit. Ya seperti itu. Jadi sampai sekarang anak gak mahir-mahir bahasa Inggris. Soalnya kadung cinta bahasa Arab, kadung suka bahasa Arab. Waktu itu memang pengajarannya waktu itu bagus banget. Ya tergantung pengajar sih. Tapi anak yakin pengajar di Takalam Institute bagus-bagus. Ada Ustadz Zah, Ustadz Afgon, ada Ustadz Mila, dan ada para asatid yang lain yang akan membimbing antum dalam kemahiran berbahasa. Khususnya di dalam irtifa fil kalam. Peningkatan berbicara seperti itu. Tergantung tutor sebenarnya sih teman-teman. Kalau tutor itu membuat antum asik belajar, maka antum tidak usah waktu lama belajar bahasa Arab. Dalam waktu beberapa hari antum udah lancar mukalamah. Tapi kalau tutornya gak asik, ya gimana lagi? Harus cari tutor yang asik. Tapi insya Allah di Takalam Institute semuanya asik. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau pertanyaan bisa chat aja langsung ya, jangan di sini biar tidak memperlama. Kalau ada yang nanya tentang biodata Ana, ya, biasanya nanti perkenalan sih, tapi setelah ini mohon maaf Ustadz Mila, Ustadz Afgon, Ana pengen keluar Zoom, soalnya ada rapat di kampus bentar lagi. Oke, saya perkenalannya di sini aja ya, gak usah nanti. Biasanya perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Fahmi Alwan. Ya, sampai bertemu di taklim nanti bisa dipanggil Fahmi ya, bisa dipanggil Fahmi. Ketika taklim panggil aja Fahmi gitu ya. Fahmi, jangan panggil Alwan, Fahmi aja. Ya, bisa dipanggil Fahmi. Kalau ada yang nanya saya dari mana, saya dari Madura, Pamekasan. Ya, saya dari Madura, Pamekasan. Sama dengan Ustadz Zahra. Ustadz Zahra itu tetangga saya teman-teman. Ustadz Zahra itu tetangga saya. Mungkin kalau jalan kaki itu 1 menit, deket banget rumahnya. Ya, Ustadz Zahra, Ustadz Mila dari Madura juga. Ustadz Zahra dari Madura juga. Terus saya alumni pesantren Pondok Pesantren Banyuanyar, Darul Ulum Banyuanyar, Madura, Pamekasan. Dan sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang. Sekarang saya domisili di Malang, seperti itu. Ya, jadi saya sekarang meneruskan pendidikan di Universitas Negeri Malang, semester akhir. Ada yang dari Malang, kalau ada yang domisili di Malang, ada yang tinggal di Malang sekarang, bisa chat Ana langsung ya, seperti itu. Ya, kan bisa jadi kita ngopi bareng gitu di Malang. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Idza hunakal akhta minni a'tadirukum bi alfin i'tidar ala ma waqa alayya minan naqais wal hafawat. Syukran jazilan ala husni timamikum. Summa assalamualaikum ya man ittaba'al huda. طيب شكرا كثيرا عسى أن ينفع كل ما سمعنا ثم ننتقل إلى البرنامج الخامس وهي البيان الترتيب والقوانين فصل إبرار الإنترنت الذي سيلقيها فليتفضل مشكورا. Baik, Al-an sauti wadah, suaranya jelas? Halo? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam Ustaz. Utlubil ilma fala taksal fama abadal khaira ala ahlil kasali wahjurin nauma wa asilhu faman ya'rifil matluba yahkir ma budhil wala takul qad dhahabat arbabuhu fakullu man sara ala darbi wasola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak usah dijawab ya, dijawab di masing-masing tempat aja biar cepat. Alhamdulillah pada malam hari ini qadarna lal ikhtifa li ajli al iftitah al faslu
ta'limul lughal arabiyyah an bu'din. Alhamdulillah fi hadhil fursa as-sa'idah wa fi hadhil fursa ats-tsaminah wa fi hadhil fursa al-ghaliyah qadarna lil ihtifal huna alal iftitah bil barnamaj daurah Takalam Institute Faslul Lughal Arabiyyah an bu'din di kelas online kursusan Takalam Institute. Wa aku muhuna laisa li ajli syai'in walakin aku muhuna urid an aqra' lakum at-tartibat wa kadzalika al-ma'lumat amma yata'allaqu bin nuzum fi faslina hadza. Jadi ana menyampaikan di sini bukan untuk memberi motivasi, ana kira sudah sangat cukup ya dari Ustadz Ali, dari Ustadz Zaniken, dari Ustadz Fahmi. Jadi tadi sudah banyak motivasi tentang bahasa Arab dan lain-lain. Jadi ana di sini ingin menyampaikan peraturan-peraturan yang ada di kelas online kita ya. Karena yang namanya segala pembelajaran, segala sesuatu ada peraturannya, termasuk kelas online ini ada peraturan dan taklimat kelasnya ya. Jadi ini bisa antum lihat di layar ya, kelihatan ya di layar. Nah, anak akro awalan. Jadi yang mau nanya nanti anak kasih kesempatan, tapi anak baca dulu ya biar cepat, biar rata, biar cepat. Jadi dengerin dulu, nanti kalau ada pertanyaan nanti anak buka sesi pertanyaan. Peraturan dan taklimat kelas online Takalam Institute pembelajaran via Zoom. Seperti yang antum ketahui, jadi kita online, jadi belajarnya via Zoom. Jadi aplikasinya pakai Zoom, bukan pakai Google Meet, bukan pakai yang lain-lainnya ya, Webex dan lain-lain, tidak, kita pakai Zoom. Jadi dipersiapkan Zoom-nya. Yang masih belum ada Zoom, download Zoom-nya, gratis ya, Zoom itu gratis. Karena nanti yang premium cukup dari kita saja. Jadi kalian nggak perlu Zoom Premium, yang penting kalian ada aplikasi Zoom, download di Play Store ya. Pembelajaran via Zoom atau Gmeet ya, nanti kalau misalkan ada Gmeet dilaksanakan 2 hari sekali dan link akan dikirim sebelum pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu malam hari ya, seperti sekarang jam 7:30 WIB. Nah, untuk linknya akan kita kirim sebelum pembelajaran ya. Jadi mungkin setengah jam atau bahkan 10 menit, 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi ditunggu saja karena nanti akan kita umumkan, akan kita kasih linknya di grup itu ya, di grup kelas nanti. Maka pantengin saja grupnya. Nanti insya Allah akan kita kirim sesuai jadwalnya. Untuk jadwal Zoom sendiri, insya Allah 2 hari sekali. Dalam artian kalau misalkan hari ini Zoom, ya berarti besok itu nggak ada Zoom, tapi besoknya lagi ada Zoom. Berarti sekarang Kamis ada Zoom, Jumat nggak ada Zoom. Nah, hari Sabtunya ada Zoom. Ya. Jadi 2 hari sekali Zoom-nya. Ya, setiap malam, 7:30 WIB. Atau mungkin bisa lebih, atau mungkin bisa kurang ya, antara seperti itu ya. Materi pembelajaran akan dikirim setiap pagi hari dan harap dipelajari sebelum masuk kelas. Jadi, materi yang akan kita ajarkan di malam hari itu akan kita share dari pagi hari. Ya, gunanya buat apa? Gunanya biar kalian bisa baca-baca dulu, bisa lihat materinya dulu, bisa ngelihat video-video penjelasannya dulu. Ya, karena itu akan lebih masuk nanti ya. Jadi kalau kita belajar, jadi kalau antum dimanapun itu belajar ya. Misalkan besok di kelas itu ada belajar, tapi malamnya kita sudah baca-baca dulu atau materinya sudah kita baca dulu, maka ana yakin pasti di materi yang akan diajarkan di kelas itu akan lebih paham ya. Karena otak manusia seperti itu. Kalau kita menangkap maklumat pertama kali itu pasti agak ngelek. Tapi kalau kita sudah membaca dulu, sudah ada gambaran dulu, nanti ketika masuk Zoom atau ketika masuk kelas dijelaskan oleh para pengajarnya, insya Allah akan lebih paham ya. Maka materi akan kita kirim dari pagi, silakan dibaca dulu, ada video-video juga ditonton dulu. Nanti untuk pertanyaannya juga bisa ditanyakan di kelas Zoom malam. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, diharap untuk mematikan audio ketika masuk di kelas Zoom dan dianjurkan untuk buka video seperti sekarang ya. Jadi semuanya tenang, semuanya rapi dengan memute-kan atau mematikan suara dan bisa buka video ya, dianjurkan untuk membuka video. Ya, seperti itu. Kecuali nanti ketika ditanya oleh para pengajar atau ketika pengajar suruh ikutin ana, buka mic, nah itu boleh diperbolehkan. Tapi kalau nggak disuruh ya kalau bisa di mute ya, biar kelasnya tenang.
biar suara pengajarnya jelas, nggak ada gangguan dan lain-lain ya. Setelah melakukan pembelajaran tertentu akan diberi tugas oleh asatidz yang mengajar dan disetorkan besoknya di grup WA. Jadi nanti setelah Zoom di malam hari biasanya akan ada tugas ya. Tugasnya nanti akan langsung dijelaskan oleh pengajarnya masing-masing. Jadi itu poin yang pertama, pembelajaran via Zoom. Sampai sini dulu, ada pertanyaan atau tidak? Silahkan Anda buka pertanyaan ya. Pembelajaran via Zoom. Ya, hitungan kelima, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Wahid, Isnani, Salasa, Arba'ah, Khomsah. Anda kira sudah paham pembelajaran via Zoom ya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, bisa ditanyakan lewat WA dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya pembelajaran via grup WhatsApp. Jadi tadi pembelajaran utama kita ada di Zoom seperti sekarang. Ya, penjelasan praktek itu di Zoom. Ada juga pembelajaran via grup WhatsApp. Seperti apa itu? Nah, poin yang pertama, pembelajaran via grup WA akan dilaksanakan setiap hari aktif, share materi, menyetorkan tugas, setoran mufrodat via rekaman suara, evaluasi tugas, dan penilaian. Jadi sebenarnya share materi yang kita kirim dari pagi hari, ya. Habis itu nanti kalian menyetorkan tugas di grup WA. Nanti ada setoran mufrodat yang ada via rekaman suara nanti juga di grup WA. Nah, maka itulah pembelajaran via grup WhatsApp ya. Jadi kita share materi, kita share materi pembelajaran, kita share YouTube-nya. Nah, ini pembelajaran via grup WA. Ya, dan akan kita setiap hari ya, setiap hari. Ada juga nanti evaluasi tugas. Jadi dari tugas yang kalian kumpulkan nanti ada evaluasi. Ada dinilai juga. Nah, itu nanti di WA, di grup WhatsApp. Ya. Nanti ada mufrodat juga, ya, akan di-share setiap hari Sabtu dan menyetorkannya hafalan ke grup kelas. Jadi nanti ada mufrodat juga di hari Sabtu dan nanti di-storekan juga, nanti akan diarahkan oleh wali kelas dan yang lain-lainnya ya. Nanti ada petugasnya sendiri. Setelah mengikuti pembelajaran via Zoom, harus membuat dan mengumpulkan tugas. Waktu maksimal mengumpulkan tugas jam 10 malam dan besoknya. Jadi tadi kan Ana bilang setelah Zoom dikasih tugas. Nah, kumpulinya kapan tugas itu? Nah, ngumpulinya besoknya jam 10 malam. Ya. Misalkan hari ini hari Kamis belajar Zoom dikasih tugas. Ngumpulinya kapan? Berarti ngumpulinya hari Jumat jam 10 malam. Ingat ya, jam 10 malam bukan 10 pagi. Jadi masih ada waktu 24 jam ya. Karena mungkin setelah Zoom itu selesai jam 9 malam. Jadi 25 jam malah ya. 25 jam dari waktu dikasih tugas ya. Jadi bisa dikerjakan di waktu pagi, siang, atau bahkan yang kerja bisa dikerjakan waktu malam ya. Jadi kita kasih waktu sehari untuk mengumpulkan tugas. Seperti itu ya. Nah, ini tugas ini wajib ya, karena tugas ini akan menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, misalkan bagi yang tidak bisa mengumpulkan tugas, sakit atau yang lain-lain gimana? Nah, itu bisa izin dan nanti tugasnya tetap dikerjakan ketika sudah urusannya sudah selesai. Misalkan dia sakit hari itu, nggak bisa mengumpulkan tugas, bilang, Ustadz Afan, saya sakit, nggak bisa mengumpulkan tugas. Alhamdulillah besoknya dia sembuh, dia baru mengumpulkan itu. Jadi dia kayak mengerjakan tapi telat, ya nggak apa-apa seperti itu ya. Jadi tugas ini kalau antum ada kesibukan bisa diakhirkan, yang penting dikumpulkan. Ya. Jadi itu pembelajaran via grup WA. Untuk tugas-tugasnya akan dijelaskan secara spesifik di Zoom-nya ya, di kelasnya. Ada pertanyaan pembelajaran via grup WA? Jelas ya? Baik, yang terakhir. Tadi sudah Ana jelaskan sedikit ya. Kita ada sertifikat. Ya, sertifikat ini ditandatangani langsung oleh mudir ya, oleh Ustadz Ali Ma'ruf LC. Ada juga tanda tangan dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ali di awal ya, ada tanda tangan Said Alwi juga ya di sertifikatnya. Nah, ini sertifikat kita bagikan kepada yang memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Ini syaratnya. Membuat dan mengumpulkan semua tugas video yang ada 7. Jadi nanti ada tugas video. Jumlahnya ada 7 atau 6 atau 5 nanti ya. Nanti bisa dirinci juga. Nah, itu wajib ya. Tidak absen tanpa izin minimal 3 kali. Absen dalam Zoom maksudnya ya. Jadi harus hadir Zoom.
tidak absen minimal 3 kali ya. Kalau misalkan sakit, ada acara gini-gini bisa izin ya. Mengikuti penutupan kelas. Jadi nanti kalau ada penutupan harus ikut juga. Oke. Berikut itu syarat keberagaman sertifikat ya. Sebenarnya sertifikat ini kan ada yang tujuan belajar ya pengen belajar belajar aja yang tujuan belajar ingin mendapatkan sertifikat. Tapi alangkah baiknya kalau kita belajar mendapat ilmu dan sertifikat. Maka dari itu ya kalau bisa mengerjakan tugas. Tugas ini bukan cuma sertifikat aja, tapi untuk melatih antum juga ya. Seperti itu. Ya, jadi sertifikat ini meskipun dari kalian nanti ada yang nggak nyari sertifikat, ya kalau bisa tetap ngerjain tugas lah. Karena tugas itu bukan untuk sertifikat saja, tapi tugas itu untuk melatih diri antum juga, ya praktek dan tahu salahnya di mana kalau mengerjakan tugas. Yang terakhir adalah larangan-larangan bagi peserta, ya. Jadi kalau ada pertanyaan apapun saja, baik pelajaran, peraturan, jadwal, dan lain-lain, langsung tanya ke wali kelasnya, jangan di grup kelas. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ya terutama tentang pelajaran atau tentang sistem tadi, silakan di japri saja. Ya bisa japri admin atau bisa japri ustadz-ustadz yang lainnya ya, seperti itu. Karena nanti kalau di grup nanti akan kependem ya chatnya, dalam artian nanti nggak kebaca karena saking banyak chatnya. Yang kedua, kalau ada saran, kritikan tentang kelas bisa disampaikan ke wali kelas masing-masing, jangan di grup kelas karena pasti kena spam. Seperti yang pertama. Jadi yang kalau pertama kalau ada pertanyaan dan lain-lain, kalau yang kedua ada saran dan lain-lain juga bisa disampaikan di pribadi ya, di WhatsApp pribadi ya, atau langsung japri ya, istilahnya seperti itu. Baik, hakadha at-ta'limat wa kadzalika an-nuzum amma yata'allaqu bi faslina an bu'din faman ladai as-su'al falyatafaddal. Ada yang bertanya silahkan. Ya, tentang peraturan ya, tentang via Zoom dan lain-lain, ada pertanyaan silahkan anak kasih waktu ya. Karena biar jelas ya, mumpung ada anak yang siap untuk menjawab, jadi silakan ditanyakan. Nanti kalau antum nanya di WA belum tentu dibalasnya cepat ya. Karena ya kalau di WA kan biasa ada kesibukan yang lain. Mumpung sekarang anak kasih waktu, ya silakan hitungan ketiga ya. Kalau nggak ada berarti insya Allah anak anggap sudah paham semua. Wahid atau yang mau nanya lewat chat juga bisa. Ya kalau malu menyampaikan hitungan ketiga, Wahid, Isnani, Salasa. Oke, berarti insya Allah sudah paham semua ya. Oh ya, satu lagi. Insya Allah kelas kita ini ada rekaman ya. Ada rekaman kelasnya. Jadi nanti misalkan antum telat, ya, nanti bisa ngeliat rekaman. Atau misalkan nggak hadir atau berhalangan bisa ngeliat rekaman juga. Dan rekaman nanti akan di-share ke YouTube dan nanti linknya akan kita share di grup ya. Tapi mungkin itu saja dari Ana. Sebelumnya Ana ingin perkenalkan diri. Urid an u'arrifa nafsi. Ismi Al-Kamil Muhammad Anugrah Al-Afghan. Nama lengkap Ana Muhammad Anugrah Al-Afghan. Tad'unani Afghan. Antum bisa memanggil Ana Afghan. Pamaji'tu min Jawa Syarkiyah bidokti fi Madinati Kediri. Jadi Ana asli Jawa Timur, khususnya tepatnya di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Wamal'an lastu sakinan fi Kediri. Tapi sekarang anak nggak tinggal di Kediri ya, karena anak ada ngajar juga. Alhamdulillah anak ngajar di salah satu pondok di daerah Tangerang Selatan, di Bintaro, di Maskanul Hufaz ya. Jadi yang di pondoknya Ustazah Oki tadi ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari anak. Insya Allah nanti kita akan sering bertemu di Zoom ya. Sering bertemu di Zoom. Nanti kalau mau bertemu di yang lainnya, maksudnya dalam artian kalau mau nanya di WA silahkan ya. Tapi kalau bisa kenalkan diri dulu, karena kalau nggak kenalin diri nggak tahu ini siapa, kan banyak ya. Jadi perkenalkan diri, anak kelas takalam, nama anak ini dari daerah ini ingin bertanya gini-gini, atau kalau minta anak nge-save nomor juga boleh, silahkan japri aja. Taib, hakadha yumkin minni, aku lu qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah Mila wujud? Ada Ustazah Mila? نعم نعم. Nah, tafadhali ya Ustazah. طيب البرنامج الأخير وهي الاختتام الذي سيلقيها أستاذة زهرة فلتتفضل مشكورة. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Sepertinya malam hari ini banyak yang cantik ya, daripada yang ganteng. Ada 3 sampai 4 orang, teman-teman ya. Tadi gimana? Paham enggak semuanya? Baik dari orasi, apalagi? Tasjiat ya. Kemudian apa tasjiat? Motivasi ya. Terus sama penjelasan kelas ya, peraturan kelas yang dijelaskan oleh Ustadz Afgon. Paham enggak? Enggak paham Ustazah. Paham Ustazah, paham. Ana yakin nih, antum pasti, salah satu antum pasti ada yang paham, ada yang belum paham. Iya Ustazah, Ana nggak paham sama sekali. Apa tadi itu yang dikatakan sama Ustadz Fahmi? Ana nggak paham, gitu ya. Baik teman-teman ya, tadi sudah penjelasan mengenai peraturan kelas, juga tasjiat. Gimana nih kalau sekarang saling semuanya ya? Coba ini, Atifah Putri. Dari mana Atifah Putri? Min aina ati? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama Ana Atifah Putri Zaidah Ramadhaniyah. Asal Ana dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Usia 17 tahun. Kalimantan Timur, Masya Allah. Kamu berapa umur antum? 17 tahun. 17 tahun, masih muda ya? Masih SMP, benar enggak? Pengabdian di pondok. Di pondok, di Ma'had ya. Taib. Jauh ya? Wah, jauh. Mungkin di ya. Kalau ada yang dari Madura tuh, kalau ada yang dari Madura, antum pasti ketemu sama Ana, ketemu sama Ustazah Mila, sama Ustadz Fahmi juga. Nanti bisa ngomong ya. Taib, syukran Atifah. Coba ini siapa? Kotrunada ya? Kotrunada. Hijau senyuman sama Kotrunada Ana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, Antum. nama saya Nada Maufira, nama panggilannya Fira, berasal dari Kota Palembang. Umur 15 tahun. Palembang. Wah, lebih muda ya? Lebih muda daripada siapa tadi? Oh, ada yang umur 9 tahun di sini, teman-teman. Kalau yang tahun sebelumnya tuh ada yang umur 9 tahun. Paling muda tuh. Imut anaknya. Masya Allah. Umur berapa? 15 ya? Dari Palembang. Ya, jauh ya, lumayan jauh ya. Ngapain belajar di Takalam? Fira. Karena ingin menguasai ilmu bahasa Arab, Ustazah. Masya Allah. Bukan pengen ketemu sama Habib Alwi? Kan. Atau sama ini, Ustazah Oki? Senyum-senyum Enggak, antum. Ustazah. Enggak, yakin antum enggak mau ketemu sama Ustazah Oki? Mau Mau Ustazah, sih, mau tapi tapi niatnya enggak gitu. Mumtaz. Lagi. Zainal Abidin. Dari Lumajang. Lumajang, Jawa Timur. Berapa umur antum? 21.
Kuliah? Enggak, mondok. Oh, mondok. Banyak yang mondok di sini, teman-teman ya. Ya. Syukran. Dipanggil siapa? Bidin, Zainal? Itin. Oh, Bidin. Ya. Iya, iya Bidin. Ya, Kak. Semangat ya. Indah. Wah, Indah. Indah, min aina anti? Dari mana Indah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ismi Aina Sulistiawati, biasa dipanggil Indah, asal dari Pekanbaru, Riau. Maknanya itu indah. Tapi hanya bukan indah dari fisik ya. Bisa jadi dari dohir batin ya. Dohir dan batin ya. Amin, amin insyaallah. Ngapain belajar di Takalam? Ingin belajar bahasa Arab. Ingin belajar bahasa Arab. Niatnya sudah bagus. Tapi nanti bonusnya ketemu sama Ustaz Oki sama Habib Al. Syukran Indah. Baik, mungkin pengenalan malam hari ini tuh teman-teman ya. Nanti kita insya Allah Naltaki kita akan bertemu di lain waktu, di lain hari. Kan masih ada taklim ya. Baik, kita tutup ya. Sumanantakil ila arbanil sadis yakni al-ikhtitam. Qabla an nakhtim hadzal barnamij nahnu lajnatul barnamij in wajadtum al-akhta' wa naqid minkum al-aful katsir wa hayya nakhtatim hadzal barnamij bil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon jangan keluar dulu teman-teman ya. Masih ada sesi foto bersama ya. Masih ada sesi foto bersama. Dan foto bersama akan dipandu oleh Ustadz Afgon Anugrah. Tafadhol Ustadz. Ya, Toyib ya. Sebelum itu silakan dibuka kameranya dulu. Ya. Masih banyak yang belum buka kamera ya. Silakan ya. Dibuka dulu kameranya. Ya, masih banyak ya. Wardah, Ala, Cut, Mutsya, Surah. Oke, nggak apa-apa ya, langsung aja. Tuan ketiga, Wahid, Isnani, Salatah. Lagi Wahid, Isnani, Salasah. Ya, terakhir. Tuan ketiga lagi. Wahid, Isnani, Salasah. طيب أظن كفيت بهذا القدر. تفضل بالانشراف. Ya, ada tambahan lagi, Ustazah? Udah ya? Baik, jadi silahkan, insya Allah kita ketemu di pembelajaran insya Allah. Untuk jadwalnya dan detail-detailnya nanti insya Allah akan kita share di grup ya. Jadi nanti sesuai jadwal ya. Nah, syukran, tafadhalu. Silakan.